melakukan pretest dahulu ya ibu-ibu untuk mengukur pengetahuan ibu-ibu tentang penerapan pola makan sehat dan gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengerjakan pretest ini kita menggunakan waktu 5 menit saja, apakah bisa? Bisa. Ini ya. Silakan diisi ya ibu-ibu. Pilihkan ini. Silakan. Pakai nama nih. Apakah udah selesai ibu? Sudah dikumpulkan ya. Baik, kita lanjut ke materi saja ya ibu-ibu. Untuk materi kita kali ini yaitu tentang penerapan pola makan sehat dan gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk
Pola makan sehat itu sendiri apakah ibu-ibu sudah tahu? Apa itu pola makan sehat? Belum ya, baik akan saya jelaskan. Pola makan sehat itu yaitu pengaturan jenis, jumlah, dan frekuensi konsumsi makanan yang memenuhi kebutuhan zat gizi di dalam tubuh yang optimal sesuai dengan prinsip beragam, bergizi, aman, dan seimbang, dan sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Di mana pedoman gizi seimbang itu sendiri yaitu perpaduan konsumsi makanan sehari-hari yang disusun berdasarkan kebutuhan gizi masyarakat Indonesia. Di mana pedoman gizi seimbang ini terdiri dari 4 pilar, yaitu yang pertama mengonsumsi makanan yang beragam yang terdiri dari sumber karbohidrat, protein hewani, nabati, sayuran, dan buah. Apakah ibu-ibu tahu apa itu sumber karbohidrat? Apa saja? Nasi. Terus apa lagi? Jagung, singkong, ubi. Ya, benar sekali. Untuk sumber protein hewani apakah ibu-ibu sudah tahu? Belum ya? Ikan. Ikan. Ada lagi? Daging, telur. Itu merupakan sumber protein hewani. Dan sumber protein nabati apakah ibu-ibu sudah tahu? Tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Untuk sumber sayur dan buah-buahan itu banyak sekali di tempat kita ya, sumber sayur dan buah-buahan. Selanjutnya itu membiasakan perilaku hidup bersih, yaitu selalu mencuci tangan sebelum dan setelah makan dan menjaga kebersihan makanan. Selanjutnya melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, walaupun jalan kaki 30 menit sehari itu sudah cukup ya ibu. Selanjutnya memantau berat badan secara berkala yang bertujuan untuk mempertahankan status gizi kita tetap optimal dan kita bisa mengetahui apakah kita ini termasuk gizi kurang atau gizi lebih. Selanjutnya tentang materi konsumsi gula, garam, dan lemak, di mana di tempat kita ini banyak sekali kan makanan yang mengandung ultra processed food atau makanan junk food atau fast food kan. Jadi sebaiknya kita harus mengurangi makan makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak. Karena apabila kita mengkonsumsi makanan gula yang berlebihan akan mengakibatkan penyakit diabetes mellitus, penyakit obesitas, atau pada anak-anak bisa terjadi karies gigi ya ibu-ibu. Selanjutnya, apabila kita mengkonsumsi garam yang berlebihan, maka penyakit yang bisa terjadi pada diri kita itu antara lain tekanan darah yang tinggi, bisa jadi stroke, bahkan serangan jantung. Selanjutnya, apabila kita mengkonsumsi lemak yang banyak atau lemak yang tinggi, maka akan terjadi kolesterol kita yang tinggi, penyakit jantung koroner, bahkan obesitas atau berat badan yang berlebih. Baiklah, untuk itu kita harus membatasi makan makanan yang seperti gula, garam, dan lemak. Berapa sih anjuran konsumsi harian untuk gula? Kalau untuk gula itu maksimalnya itu 20 gram atau 2 sendok makan untuk satu hari ya, untuk satu hari saja. Untuk konsumsi garam maksimalnya itu 5 gram atau 1 sendok teh untuk satu hari. Untuk lemak minimalnya itu 65 gram atau 5 sendok makan untuk satu harinya. Berbicara tentang pedoman gizi seimbang tidak luput dengan isi piringku ya ibu. Apakah ibu-ibu tahu apa itu isi piringku? Dahulu kan kita mengetahui istilah gizi 4 sehat 5 sempurna kan? Ya. Sekarang sudah tidak dipakai lagi. Maka sekarang digantikan dengan isi piringku. Di mana di dalam isi piringku ini terdiri dari makanan pokok, sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan. Di mana makanan pokok ini terdiri dari setengah dari piring. Begitu juga dengan sayuran, untuk lauk pauk seperempat dan buah-buahan seperempat dari piringnya ya. Tidak lupa juga dengan mencuci tangan pakai sabun, aktivitas fisik 30 menit per hari, minum air 8 gelas per hari ya ibu-ibu.
Ya. Selanjutnya tentang contoh menu gizi seimbang. Apakah ibu bisa menjabarkan salah satu contoh menu gizi seimbang? Belum ya? Aduh. Maka akan saya berikan contoh menunya ya untuk satu hari. Untuk sarapannya ini kan kita harus membatasi gula, garam, dan lemak, terutama minyak ya ibu-ibu, minyak atau santan. Jadi lebih baik kita menggunakan atau memasak itu dengan cara minyak yang sedikit atau ditumis atau dengan metode direbus ya. Contohnya untuk sarapannya, contoh menunya itu nasi, telur rebus, tumis bayam, pepaya, dan air putih. Untuk makan siang bisa dengan nasi, ikan bakar, atau ayam bakar. Sayur itu dimasak dengan cara dibending, dan buah ya. Untuk satu porsinya itu jeruk, satu buah bisa. Untuk makan malam contohnya itu nasi, tempe, capcay, atau pisang. Untuk cemilan sehatnya itu bisa dengan buah segar atau kacang-kacangan tanpa garam. Baik, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Dan selanjutnya kita akan buat permainan ya ibu-ibu. Permainannya ini isi piringku. Ini kan jumlahnya ada 9 orang kan. Jadi dibuat empat kelompok. Ada yang 3, ada yang 2. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4. 4 kelompok. Ada yang 2, ada yang 3. Jadi nanti ibu-ibu kayak misalnya ini pasar kan, berbelanja ke pasar. Nanti ibu-ibu yang milih bahan apa saja yang harus masuk ke isi piringku ya. Kita berikan waktu 3 menit saja untuk mengisinya. Ini ada lem, nanti dilem ke sini. Mana yang sumber karbohidrat, sumber protein hewani, nabati, dan sayuran atau buah. Ini satu kelompok. Betul. Adik ini. Ini guys pasarnya, ambil ke sini. Ini pasarnya. Pasarnya itu guys. Ini sertifikat. Ini bu, ambil bu. Ini bukan pokoknya di Bandung semua. Silakan pilih ya, mana yang makanan pokok, mana yang protein hewani, nabati, sayuran atau buah. Ini lemnya. Pokok sendiri. Jadi lewat ini. Jika ditunggu saya. Dilem kambing. Iya wak, iya wak. Tomat sayurku. Apakah sudah selesai ibu-ibu? Sudah. Simpulkan ya. Berdasarkan isi piringnya ibu-ibu isi, ini sudah benar ya? Ya. Ibu-ibu sudah mengerti apa yang sudah disampaikan. Dan sebelum kita mengakhiri penjualan kita ini, kita melakukan post test dulu ya. Pengisiannya 5 menit saja ya ibu-ibu. Ya. Duduk, Pak, duduk.
Apakah sudah selesai ibu-ibu? Sudah. Kumpulkan lagi ya. Baik, terima kasih sudah mengisi post-test. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya. Apakah ada ibu-ibu yang ingin bertanya? Ada Bu. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu, saya Emil Putri izin bertanya. Kenapa kita tidak dibolehkan hanya mengkonsumsi satu jenis makanan saja setiap harinya? Terima kasih. Terima kasih Bu Ainil. Apakah ibu-ibu lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Tidak ya. Baik, saya jawab pertanyaan dari Ibu Ainil ya. Yang pertanyaannya, mengapa tidak dianjurkan hanya mengkonsumsi satu jenis makanan saja? Karena di dalam satu jenis makanan itu zat gizinya belum lengkap. Misalnya Ibu Ainil mengkonsumsi telur ayam ya, di mana telur ayam itu sebagai sumber protein hewani. Dan karena telur ayam ini tinggi sumber protein hewani, tetapi miskin sumber vitamin dan mineral, sehingga harus dibarengi atau mengkonsumsi makanan sumber yang lain atau misalnya sayur atau buah-buahan, sehingga kita tidak hanya harus mengkonsumsi satu jenis makanan saja. Akan lebih baik kita mengkonsumsi makanan yang bervariasi. Ada di situ karbohidratnya, ada vitamin atau mineral itu dari sayuran dan buah-buahan, ada sumber protein hewani atau nabati dari ikan atau tahu dan tempe. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah Ibu Ainil bisa menerima jawaban dari saya? Baik, sudah. Terima kasih Bu. Sama-sama. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan ibu-ibu? Tidak. Sudah tidak ada lagi ya. Sudah cukup mengerti ya ibu-ibu? Sudah. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akhiri saja penyuluhan kita ini. Terima kasih atas antusias dan waktu luangnya ibu-ibu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Sama-sama ibu.